Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fauzan dengan NPM 2222010065. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang hasil analisa perbedaan jenis penelitian pada jurnal. Untuk jurnalnya sendiri itu ada 3 jurnal, ada jenis kuantitatif, kualitatif, dan literatur review. Untuk yang pertama, itu ada jenis penelitian kuantitatif yang berjudul Pengaruh tingkat spiritualitas terhadap kualitas hidup pasien HIV/AIDS. Untuk penulisnya Desi Yulia Fitri, Eli Indawati, Suliati, dan Adria Rusli, Farida Murtiani. Untuk tahun penerbitan jurnal, untuk publikasi jurnal tahun 2023. Untuk pertanyaan penelitian, apakah terdapat pengaruh antara spiritualitas terhadap kualitas hidup pada pasien HIV/AIDS? Untuk tujuan penelitian sendiri yaitu bertujuan untuk mengetahui pengaruh tingkat spiritualitas terhadap kualitas hidup pasien HIV/AIDS. Untuk metode penelitiannya menggunakan metode kuantitatif dengan 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 rancangan penelitian deskriptif korelasional menggunakan pendekatan cross-seksional. Untuk jumlah sampel, sampel pada penelitian ini berjumlah 44 pasien. Untuk tahapan penelitian, sampel dihitung menggunakan rumus Slovin. Metode sampling dalam penelitian adalah purpose sampling. Peneliti menetapkan kriteria inklusi yaitu pasien terdiagnosis HIV/AIDS, usia dewasa lebih dari 18 tahun, pasien rawat jalan, dapat berkomunikasi dengan baik dan mampu membaca dan menulis. Sedangkan kriteria eksklusi yaitu pasien HIV/AIDS yang drop out pengobatan, pasien yang mengalami gangguan jiwa seperti delirium, demensia, delirium, isolasi sosial, dan depresi. Kualitas hidup diukur menggunakan kuesioner Wokal HIV Brief yang merupakan hasil dari pengembangan alat ukur Wokal khusus untuk kualitas hidup pasien HIV yang terdiri dari 31 pertanyaan. Untuk hasil penelitian, hasilnya sendiri menunjukkan rata-rata skor spiritualitas adalah se adalah 100 adalah 111,5 dan sebagian besar dengan tingkat spiritualitas kategori baik. Rata-rata skor kualitas hidup adalah 108,23 dan sebagian besar dengan tingkat kategori baik. Hasil uji statistik p-value 0,000 berarti ada pengaruh tingkat spiritualitas terhadap kualitas hidup pasien HIV/AIDS dengan korelasi kuat ke arah positif. Untuk jurnal yang kedua itu adalah jenis kualitatif. Untuk judulnya, pengalaman penderita HIV pada lelaki suka lelaki (LSL), analisis kualitatif tentang persepsi diri, respons saat didiagnosis, perilaku pencegahan, dan dukungan pendampingan sebaya. Untuk penulis ada Dewi Purnamawati, Nur Fadilah Rohimi Zamzam, Karina Amalia, Rika Sulianingsih. Untuk tahun penerbitan 2022. Untuk pertanyaan dari penelitian, apa saja pengalaman pada LSL dalam menggambarkan tentang persepsi diri, respons saat didiagnosis, perilaku pencegahan, dan dukungan sebaya? Untuk tujuannya, penelitian ini bertujuan mendapatkan gambaran secara mendalam tentang pengalaman penderita HIV pada kelompok LSL. Untuk desain penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Untuk jumlah sampel, informan adalah penderita HIV pada kelompok LSL, LSM, dan tenaga kesehatan sebanyak 8 orang. Untuk tahapan tahapan penelitian, itu data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dan FGD, kemudian dianalisis secara tematik. Untuk hasil, penelitian menghasilkan 4 tema yaitu persepsi diri, respon pertama kali diagnosis, perilaku pencegahan, dan dukungan pendamping sebaya.
Hasil penelitian menunjukkan hampir semua mempersepsikan diri tidak normal dan tertarik dengan sesama jenis dengan berbagai alasan, seperti mengalami pelecehan, kegagalan berhubungan, coba-coba, atau merasa dirinya perempuan. Sebagian memiliki kepercayaan diri yang negatif, namun semua masih meyakini tentang agama yang dianut. Semua merasa syok, putus asa, takut akan meninggal, serta depresi saat didiagnosis HIV. Tapi hal ini tidak mengubah perilaku sebagian informan. Karena sebagian masih aktif secara seksual dan jarang atau tidak menggunakan kondom, sementara sebagian yang lain memilih tidak aktif lagi secara seksual semenjak didiagnosis HIV. Untuk jurnal yang ketiga itu adalah jurnal literatur review. Untuk judulnya sendiri adalah pengaruh terapi ARV untuk meningkatkan kualitas hidup pasien HIV/AIDS, literatur review. Untuk menulis, Siska Mutiara Hikmah, Hasri Kuswi Haryanti, Vidi Ahmad Raffi, Ninik Juarti, Tria Amalidiana untuk tahun penerbitan 2021. Untuk pertanyaan penelitiannya, apakah apakah terapi ARV dapat meningkatkan kualitas hidup pada pasien HIV/AIDS? Untuk tujuan penelitiannya yaitu untuk mengevaluasi data dan perawatan baru serta memasukkan informasi untuk memulai terapi ARV, memantau individu yang memulai terapi, mengubah regimen, dan mencegah infeksi HIV untuk individu yang beresiko. Untuk desain penelitiannya, menentukan intervensi terbaru mengenai evidence base mengenai HIV/AIDS dan didapat terapi farmakologi ARV. Setelah menentukan topik yang akan dicari literaturnya berupa jurnal ilmiah yang diperoleh dari database seperti Science Direct, ProQuest, dan Google Scholar dengan kata kunci ARV untuk HIV/AIDS. Untuk internasional, untuk jurnal nasional menggunakan mesin pencari Google dari tahun 2014 sampai 2019. Untuk jumlah sampel atau jumlah artikelnya yang terdapat pada literatur review yaitu adalah 5 artikel. Untuk tahapannya, sebelum melakukan literatur review, langkah pertama adalah menentukan topik. Tapi yang akan diangkat adalah mengenai penyakit yang tergolong penyakit terminal. Dalam hal ini adalah HIV/AIDS, kemudian menentukan intervensi terbaru mengenai evidence base mengenai HIV/AIDS dan didapat terapi farmakologi ARV. Setelah menemukan topik yang akan dicari literaturnya, langkah selanjutnya adalah mencari bahan yang akan direview. Bahan tersebut berupa jurnal ilmiah yang didapat dari ScienceDirect, yaitu ProQuest dan Google Scholar, dengan kata kunci ARV for HIV/AIDS. Untuk jurnal internasional, menggunakan mesin pencarian Google dengan kata kunci terapi ARV bagi penderita HIV. Jurnal yang dicari adalah jurnal-jurnal intervensi dengan kriteria PICO. Setelah dilakukan analisis jurnal yang telah didapatkan dari tiga jurnal internasional dan dua jurnal nasional yang relevan dengan topik dan juga seperti kriteria PICO. Langkah selanjutnya adalah melakukan review terhadap 5 jurnal tersebut. Untuk hasilnya, untuk hasil dari literatur review terhadap 5 artikel jurnal tersebut dapat dijelaskan bahwa intervensi terapi ARV antiretroviral virus dapat meningkatkan kualitas hidup pada pasien yang mengalami penyakit HIV/AIDS. Tujuan utama pemberian ARV adalah untuk menekan jumlah virus atau biasa disebut virolot sehingga akan meningkatkan status imun pasien HIV dan mengurangi kematian akibat infeksi opportunistik. Untuk presentasi kedua. Baik, presentasi telah selesai. Bagi ada yang ingin bertanya, saya persilahkan.